Sahabat kita semua, kami dari kelompok 5 akan membahas langkah-langkah penerapan model-model pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Kenalkan, nama saya Preti Magdalena Silalahi. Nama saya adalah Lucy Amelia Sigalinggi. Saya Lydia Beru Sembiring. Perkenalkan, nama saya Astri Darlia Siregar. Adapun tujuan kami membuat video ini yaitu sebagai pemenuhan tugas kami mata kuliah pengembangan kurikulum Pak 2 oleh dosen kami Pak Andrianus Nababan MPD. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari dosen kami. Yang pertama yaitu bagaimana model-model pembelajaran tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam macam-macam model pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui apakah yang dimaksud dengan model-model pembelajaran tersebut. Model-model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh guru serta segala fasilitas yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam proses pembelajaran. Macam-macam model pembelajaran terdiri dari 6, yaitu yang pertama yaitu model pembelajaran secara langsung, kedua yaitu model pembelajaran kooperatif atau sering disebut dengan cooperative learning, yang ketiga yaitu model pembelajaran kontekstual atau sering disebut dengan contextual learning and teaching, yang keempat yaitu model pembelajaran penemuan terbimbing atau sering disebut dengan discovery learning, yang kelima yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau sering disebut dengan problem based learning, yang keenam yaitu model pembelajaran berbasis proyek atau sering disebut dengan project based learning. Yang pertama yaitu model pembelajaran secara langsung atau sering disebut dengan direct instruction. Model pembelajaran secara langsung atau direct instruction ini yaitu model pembelajaran di mana peserta didik mengembangkan aspek pengetahuannya melalui interaksi langsung kepada sumber langsung ini. Peserta didik melakukan kegiatan menanya, mengumpulkan informasi, mengamati, dan mengasih atau menganalisis serta mengkomunikasikan. Model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Cooperative learning ini merupakan model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok-kelompok secara kooperatif. Kelompok dibentuk oleh peserta didik yang memiliki kemampuan heterogen. Yang ketiga yaitu model pembelajaran kontekstual atau sering disebut dengan contextual teaching and learning. Model pembelajaran ini merupakan suatu model pembelajaran di mana secara natural pemikiran mencari makna konteks sesuai dengan lingkungan nyata dan memotivasi siswa untuk mengaitkan apa yang telah dipelajarinya dan apa pengaplikasiannya pada kehidupan nyata mereka. Keempat yaitu model pembelajaran penemuan terbimbing atau sering disebut dengan model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran ini merupakan suatu model pembelajaran yang di dalamnya tidak disajikan materi secara final, tetapi siswa diminta untuk mengasosiasikan sendiri cara belajar dalam menemukan konsep. Dalam model ini, guru berfungsi sebagai pembimbing agar siswa dapat berperan secara aktif dalam mengembangkan pengetahuannya. Yang kelima yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau sering disebut dengan problem based learning. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai titik awal pelajari masalah untuk mengetahui pelajari masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki sebelumnya sehingga memiliki pengalaman yang baru. Yang keenam yaitu model pembelajaran berbasis proyek atau sering disebut sebagai project based learning. Pembelajaran ini merupakan model yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajaran. Peserta didik melakukan eksplorasi, sintesis, dan berbagai macam bentuk lainnya untuk memperoleh berbagai hasil belajar. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Apakah kegunaan atau manfaat model-model pembelajaran? Berikut adalah beberapa manfaat atau kegunaan model-model pembelajaran bagi guru dan bagi siswa. Bagi guru, yang pertama, memudahkan dalam melaksanakan tugas pembelajaran sebab telah jelas langkah-langkah yang akan ditempuh sesuai dengan
waktu yang tersedia, tujuan yang hendak dicapai, kemampuan daya serap siswa, serta ketersediaan media yang ada. Yang kedua itu dapat dijadikan sebagai alat untuk mendorong aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, memudahkan untuk melakukan analisa terhadap perilaku siswa secara personal, kelompok, maupun dalam keadaan relatif singkat. Yang keempat, dapat membantu guru pengganti untuk melanjutkan pembelajaran siswa secara terarah dan memenuhi maksud dan tujuan yang sudah diterapkan atau tidak sekedar mengisi kekosongan. Yang kelima itu memudahkan untuk menyusun bahan pertimbangan dasar dalam merencanakan penelitian, tindakan kelas dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan kualitas pembelajaran. Manfaat bagi siswa yaitu satu, kesempatan yang lebih luas untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, mendorong semangat belajar serta ketertarikan mengikuti pembelajaran secara penuh. Yang keempat, dapat melihat atau membaca kemampuan pribadi kalau yang dikelompokkan secara objektif. Selain itu, dari macam-macam model pembelajaran di atas, berikut manfaat dari macam-macam model pembelajaran tersebut, yaitu yang pertama model pembelajaran langsung. Manfaatnya yaitu agar peserta didik mampu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi. Ketiga itu model pembelajaran kontekstual. Manfaatnya yaitu siswa mampu menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah baru yang pernah dihadapi dengan peningkatan pengalaman dan pengetahuannya. Dan siswa dapat membangun pengetahuannya yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengajukan materi pelajaran telah diterima di sekolah. Yang keempat yaitu model pembelajaran discovery learning. Manfaatnya yaitu peserta didik mampu menyusun perkiraan dari hasil analisis yang dilakukannya. Melalui model ini, siswa mampu berperan aktif sebagai seorang problem solver yang mampu melakukan berbagai kegiatan, menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan dan mengorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Yang kelima itu model pembelajaran berbasis masalah. Manfaatnya yaitu melalui masalah ini yang ada pada peserta didik mampu menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Yang ketujuh, model pembelajaran berbasis proyek. Manfaatnya yaitu peserta didik mampu melakukan eksplorasi, penilaian interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Dengan model pembelajaran ini, peserta didik diperkenalkan dengan suasana dan makna kerja yang sesungguhnya dan di dunia kerja. Model ini sebagai fasilitator, pelatih, penasihat, dan perantara untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan daya imajinasi, kreasi, dan inovasi dari siswa. Adapun langkah-langkah penerapan dan model-model pembelajaran, yang pertama yaitu model pembelajaran langsung, di mana langkah-langkah penerapannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberitahukan tujuan dan menyiapkan siswa, di mana dilakukan untuk menarik dan memusatkan perhatian siswa serta memotivasi mereka berperan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu presentasi dan demonstrasi, di mana guru mempresentasikan materi pembelajaran kepada siswa dan mendemonstrasikan suatu konsep atau keterampilan dengan berhasil. Yang ketiga yaitu menyediakan latihan terbimbing, di mana artinya guru memberikan latihan-latihan kepada peserta didik yang sederhana dan bermakna
agar siswa mampu menguasai materinya. Yang keempat yaitu mengecek pemahaman dan memberi umpan balik. Artinya di situ pengecekan dan pemberian umpan balik dapat berupa pertanyaan kepada siswa dan siswa memberi jawaban, kemudian guru meresponnya kembali. Jawaban siswa tersebut caranya dapat berupa lisan atau juga berupa tulisan. Yang kelima yaitu memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan atau mandiri, dan penyerapannya latihan mandiri yang diberikan kepada siswa sebagai fase akhir pembelajaran, pengajaran langsung yaitu pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah dan latihan mandiri dapat digunakan untuk memperpanjang waktu belajar. Model pembelajaran selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif, di mana ada beberapa langkah-langkah penerapannya, yaitu yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Artinya di sini guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua yaitu menyajikan informasi. Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Yang ketiga yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, di mana guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Yang keempat yaitu membimbing kelompok dan belajar. Artinya, guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Yang kelima yaitu dengan cara evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil karyanya. Yang keenam yaitu memberikan penghargaan, di mana guru mencari cara untuk menghargai baik supaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Model yang selanjutnya yaitu model pembelajaran kontekstual, di mana ada beberapa langkah-langkah juga penerapannya di dalam model tersebut. Di antaranya yaitu mengembangkan pemikiran bahwa anak-anak belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan mengkonstruksi seperti pengetahuan dan keterampilannya. Yang kedua yaitu melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga yaitu mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat yaitu menciptakan masyarakat belajar. Selanjutnya menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam, melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Dan yang ketujuh yaitu melakukan penilaian dengan berbagai cara. Yang selanjutnya D, model pembelajaran discovery learning. Langkah-langkah penerapannya adalah yang pertama, memberi rangsangan. Guru menghadapkan siswa pada sesuatu yang menimbulkan tanda tanya. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Yang kedua, penyataan atau identifikasi masalah. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dicantumkan dalam bentuk hipotesis atau penyataan sementara. Yang ketiga, pengumpulan data. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Yang keempat, pengolahan data. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, hipotesis diolah, diacak, dan diklasifikasikan serta ditabulasi. Data processing itu dibentuk menjadi konsep dan generalisasi supaya siswa mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban atau penyelesaian yang perlu mendapatkan pembuktian secara logis. Yang kelima, pembuktian. Siswa melakukan pembuktian secara cermat untuk membuktikan hipotesis yang diterapkan tadi dengan alternatif yang dihubungkan dengan hasil data processing. Yang keenam, menarik kesimpulan.
tahap ini adalah sebuah proses menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku pada kegiatan atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasinya. Kemudian yang ketujuh, evaluasi. Guru memberikan sebuah penilaian. Yang selanjutnya model pembelajaran berbasis masalah. Langkah-langkah penerapannya adalah yang pertama, orientasi terhadap masalah. Guru menyajikan masalah yang nyata kepada siswa. Yang kedua, organisasi belajar. Guru memfasilitasi peserta didik untuk memahami masalah nyata yang telah disajikan, yaitu mengidentifikasi apa yang siswa ketahui, apa yang perlu mereka ketahui, dan apa yang perlu dilakukan untuk menyatakan masalah. Peserta didik berbagi peran atau tugas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, penyelidikan individual maupun kelompok. Guru membimbing peserta didik melakukan pengumpulan data atau informasi seperti pengetahuan, konsep, dan teori melalui berbagai macam cara untuk menemukan berbagai alternatif penyelesaian masalah. Yang keempat, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Guru membimbing peserta didik untuk menentukan penyelesaian masalah yang paling tepat dari berbagai alternatif pemecahan masalah peserta didik yang ditemukan. Peserta didik menyusun laporan hasil penyelesaian masalah, misalnya dalam bentuk gagasan, model, bagan, atau 4-point slide. Berikutnya yang kelima, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang dilakukan. Kemudian model pembelajaran berbasis proyek. Langkah-langkah penerapannya adalah yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan akan merasa memiliki atas proyek itu sendiri. Kemudian ketiga, membuat jadwal. Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek, yaitu membuat jadwal untuk menyelesaikan proyek atau membuat batas akhir seperti deadline. Penyelesaian proyek membawa siswa agar merencanakan suatu cara yang baru, membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, dan membuat siswa untuk membuat penjelasan atau alasan tentang pemilihan suatu cara. Yang keempat, memonitor siswa dan kemajuan proyek. Guru bertanggung jawab melakukan monitor terhadap aktivitas siswa selama menyelesaikan proyek. Monitoring ini dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Yang kelima, menguji hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Refleksi ini dilakukan secara individu dan kelompok. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Demikianlah hasil pemaparan kelompok kami yang membahas tentang langkah-langkah penerapan model-model pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran.